Pemirsa, usai Mahkamah Konstitusi atau MK memutus perkara sengketa hasil Pilpres 2024 dengan amar putusan menolak seluruh permohonan dari kubu 01 dan 03. Hari ini Komisi Pemilihan Umum berencana akan menetapkan keduanya menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. KPU pun mengundang semua pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk menghadiri kegiatan penetapan pemenang Pilpres 2024. Apakah hal ini menjadi tanda untuk semua pihak menjaga stabilitas politik nasional? Kita akan membahas hal ini bersama dengan pengajar pemilu Fakultas Hukum UI sekaligus Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi yang sudah hadir di studio Metro TV. Selamat pagi Mbak Titi, selamat pagi Mas Burhan. Selamat pagi. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami. Mungkin saya pertama mau ke Mbak Titi dulu. Banyak elit ini sudah mengatakan bahwa pertarungan pemilu itu sudah selesai. MK itu adalah garda terakhir kemarin. Kemarin kita juga sudah melihat sejumlah tokoh memberikan selamat kepada presiden terpilih. Kalau Mbak Titi melihat secara garis besar, apakah ini bentuk kedewasaan berpolitik para elit yang sudah tertunjukkan ke masyarakat? Ya, pertama perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi merupakan mekanisme keberatan terakhir untuk mempersoalkan hasil pemilu ya. Jadi Mahkamah Konstitusi merupakan last resort atau pelabuhan terakhir bagi pihak-pihak yang keberatan terhadap hasil pemilu. Nah, dengan demikian maka setelah Mahkamah Konstitusi menetapkan putusan pada 22 April yang lalu, hasil pemilu itu ditetapkan secara final oleh KPU. Prabowo Gibran menjadi calon presiden dan wakil presiden terpilih. Tetapi tahapan pemilu memang belum berakhir. Pelantikan dan pengucapan sumpah janji baru akan dilakukan pada 20 Oktober 2024. Artinya meskipun kita sudah punya presiden elek gitu ya, Prabowo Gibran sebagai pasangan calon terpilih, tetapi secara ketatanegaraan dia akan baru resmi menjabat itu 20 Oktober 2024. Nah, pada fase di antara hari ini 24 April sampai dengan 20 Oktober 2024 kita akan menghadapi masa transisi. Disinilah sebenarnya nanti Prof. Burhan akan banyak menganalisis dinamika politik hukum mungkin akan terjadi ya. Karena di situasi yang sering disebut dengan lemdak period ini, kalau belajar dari 2014 ada kebijakan-kebijakan yang cukup kontroversial muncul. Misalnya di 2014 itu ada undang-undang pemilihan gubernur, bupati, wali kota secara tidak langsung oleh DPRD. Nah, kita harapkan sekarang itu hal-hal seperti itu tidak ada begitu. Nah, bagaimana sendiri terkait dengan proses hukum bagi yang masih merasa tidak puas atau kemudian ingin melakukan upaya hukum terhadap hasil pemilu, itu pintunya sudah tertutup. Jadi walaupun misalnya ada yang mengatakan akan pergi ke pengadilan tata usaha negara atau mencoba ruang-ruang hukum yang lainnya, memang pada dasarnya hakim tidak bisa menolak perkara, tetapi ada kompetensi absolut yang menyangkut hasil pemilu itu yang ada hanya pada Mahkamah Konstitusi. Jadi inilah putusan yang final dan mengikat. Terakhir begitu ya, upaya-upaya untuk mempersoalkan hasil itu sudah tidak bisa lagi. Memang hakim tidak bisa menolak, tapi mereka pasti tidak akan bisa kemudian memutus mengubah hasil, ataupun kalau ada yang memutus mengubah hasil, dia tidak akan bisa diimplementasikan. Jadi dengan demikian, semua pihak ya harus menghormati putusan Mahkamah Konstitusi, walaupun ada eksaminasi, ada kemudian kritik, kajian, analisis, itu bagian dari proses demokrasi yang harus juga kita hargai dan tidak bisa dianggap sebagai rongrongan terhadap pemerintahan terpilih. Nah, ucapan selamat saya kira karena memang proses hukumnya sudah final, yaitu menjadi bagian dari proses demokrasi yang menunjukkan penghargaan, penghormatan pada proses damai ya dalam praktik pemilu kita. Nah, tinggal sekarang para elit politik kita bagaimana kemudian mampu mewadahi proses politik transisi ini supaya tidak tereskalasi menjadi misalnya hal-hal yang berdampak kurang baik ya, kurang konstruktif bagi proses pemerintahan. Jadi kalau eksaminasi saya kira beberapa pihak sedang menyiapkan eksaminasi atas putusan perselisihan hasil Pilpres, tapi itu kan pendekatan agar
dalam proses ke depan putusan pengadilan itu makin akuntabel, makin berkualitas dan juga orientasinya perbaikan pemilu ke depan secara lebih baik begitu. Meski putusan MK bagi saya menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang cukup banyak bagi pembentuk undang-undang. Perbaikan di sana sini terkait pengaturan pemilu, mulai dari memastikan misalnya bahwa tidak ada gangguan terhadap prinsip pemilu yang jujur dan adil, soal misalnya distribusi bansos, keterlibatan aparat dan penyelenggara negara dalam kampanye, termasuk juga bagaimana Bawaslu menangani suatu pelanggaran sehingga bisa mengungkap sebuah dugaan pelanggaran secara substantif. Paling dekat adalah di tengah masa transisi kepemimpinan nasional kita akan berhadapan dengan pilkada. Jadi ini kita ada satu sisi adalah rekonsiliasi politik gitu ya, atau kemudian bagaimana rekonsiliasi tidak harus semua masuk bagian dalam pemerintahan, tetapi juga bagaimana kita bisa menerima semua aktor politik ini memainkan perannya masing-masing begitu. Di sisi yang lain juga para elit politik dan aktor politik bersiap menyambut pilkada 2024. Baik, sebelum nanti kita lebih detail mengenai transisi, kemudian nanti ada yang di dalam pemerintahan, luar pemerintahan, saya mungkin mau ke Mas Burhan. Mas Burhan, dari sekian lama perjalanan pemilu ini sampai kemarin dengan putusan MK dan nanti jam 10 kita akan sama-sama melihat penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Apa kira-kira pelajaran yang bisa kita petik, yang kita ambil dari proses ini dan yang memang terjadi di masyarakat dan tertangkap oleh indikator politik Indonesia? Ya, memang ada perbedaan nuansa antara jelang 2019 termasuk proses pasca pemilu 2019 dibanding dengan jelang dan setelah 2024. Perbedaan yang paling terang benderang berkaitan dengan polarisasi. Jadi polarisasi di 2019 itu sangat kentara dan itu lebih bersifat perbedaan di tengah masyarakat sampai pada tingkat publik ya. Sementara di 2024 itu suasananya lebih bersifat elit, baik kalangan elit politik maupun elit akademisi. Jadi kalau dibanding 2019, kalau ukurannya itu misalnya berkaitan dengan korban jiwa, di 2019 itu ada loh yang meninggal karena protes ke Bawaslu. Waktu itu kisaran antara 6 sampai 11 ya, tergantung laporan. 10 orang. Ya 10. Itu di 2024 tidak ada yang sampai separah itu. Di 2019 tingkat polarisasi luar biasa buruk ya. Bahkan kalau kita uji saat itu sampai membelah masyarakat secara diametral karena melibatkan isu politik identitas dan primordial. Di 2024 penelitian kami bersama Greg Phil itu turun level polarisasi di tingkat masyarakat. Isunya lebih bersifat elit dan struktural, yaitu berkaitan dengan isu kecurangan, isu keberpihakan aparat, isu yang mungkin bagi kelas menengah bawah itu tidak cukup mampu untuk mencernanya dengan baik. Tapi di kalangan akademisi, kalangan NGO, isu semacam ini luar biasa menjadi semacam catatan, terutama berkaitan dengan asas pemilu yang tadi disebut Mbak Titi ya, free and fair. Jadi dua isu ini berbeda, tetapi apapun alasannya, meskipun kita tentu punya catatan dan MK juga sudah memberikan rekomendasi yang luar biasa baik bagi perbaikan sistem kepemiluan, kepartean dan sekaligus penyelenggaraan administrasi elektoral yang bebas dan adil ke depan, tetapi yang paling utama kan MK sudah mengambil keputusan. Dan tadi Mbak Titi menyebut soal keputusan MK final and binding ya. Kalau bahasa agamanya hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Sama itu sebenarnya intinya. Jadi keputusan hakim itu mengikat dan mengatasi perbedaan. Artinya semua perbedaan otomatis selesai dan karenanya kita menatap lembaran baru ke depan. Ya, kita akan melihat ke depan. Nanti juga saya akan tanya ke Mbak Titi terkait dengan ada momen-momen setelah putusan MK, sejumlah elit ini bertemu, apa yang kemudian bisa kita maknai, apakah memang kedewasaan itu sudah tertunjukkan dan apakah kemudian sinergi itu juga bisa kita sambut begitu ya dengan harapan baru. Kita akan bahas Mbak Titi dan juga Mas Burhan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa di Breaking News Metro TV.
Anda kembali di Breaking News Metro TV. Kita kembali lanjutkan perbincangan Mbak Titi. Setelah putusan MK, ada bisa dikatakan momen-momen yang dikatakan menjadi contoh untuk masyarakat. Misalnya kemarin ada pertemuan Surya Paloh dengan Gus Imin, kemudian ada pertemuan Surya Paloh dengan Anies Baswedan. Pasangan Amin sendiri juga sowan atau silaturahmi ke PKS. Dari pertemuan-pertemuan pasca putusan MK ini, apa sebenarnya yang bisa dimaknai oleh masyarakat? Ya, memang proses di MK itu sendiri menarik ya. Saya sebagai pembelajar hukum itu mendapatkan banyak pencerahan dan juga ilmu-ilmu baru dari proses di MK, termasuk terobosan-terobosan dari sisi prosedural dan hukum acara. Tetapi misalnya kedewasaan politik itu dimunculkan oleh paslon mulai dari ketika pembacaan permohonan perselisihan hasil itu kan baik pemohon paslon nomor 1, nomor 3 sama-sama datang ke MK. Pembacaan putusan pun paslon nomor 1 dan 3 sama-sama datang ke MK. Empat-empatnya ya, itu baru pertama begitu. Jadi ini mengajarkan kepada pemilih kita, publik kita bahwa sebuah perselisihan hukum itu mekanisme biasa di dalam memperjuangkan sebuah proses keadilan pemilu. Jadi bagaimana kemudian proses di MK itu memindahkan arena jalanan ke ruang persidangan. Nah, ketika Mahkamah Konstitusi terlepas ada yang puas tidak puas sudah mengambil keputusan, sudah membuat putusan, mereka kan kemudian menyampaikan ucapan selamat kepada presiden terpilih. Dan ucapan selamat itu harus dimaknai penghormatan terhadap rangkaian proses pemilu yang sudah dilakukan. Jadi ketika MK menjadi pemutus akhir terkait dengan legalitas dan keabsahan hasil pemilu, maka pasangan calon menghormati. Itu yang pertama. Yang kedua, para elit politik kan ketika mereka saling bertemu dan kemudian memperlihatkan perbedaan pilihan politik tidak menghambat untuk membangun komunikasi politik, dialog, diskursus. Karena intisari dari demokrasi itu adalah salah satunya diskursus, dialektika, dialog begitu. Nah, itu juga mengajarkan kepada publik kita perbedaan pilihan politik tidak menghambat kita untuk membangun dialog di antara para pendukung ataupun para pemilih yang punya pilihan politik berbeda. Jadi bilik suara itu adalah artikulasi kita sebagai voter, sebagai pemilih kedaulatan rakyat. Keluar dari bilik suara kita tetap menjadi civic, warga negara yang akan mengawasi apapun program kerja, pemenuhan janji-janji politik, siapapun yang terpilih. Baik orang yang kita pilih ataupun kita tidak pilih, orang yang kita pilih sekalipun, itu harus kita kontrol berbasis kinerja, bukan berbasis preferensi politik. Bahwa siapapun dia, asal dia saya pilih, maka kinerjanya pasti akan selalu baik. Tidak begitu. Atau sebaliknya, siapapun dia, selama saya tidak mendukung dan memilih dia, maka dia akan selalu salah. Jadi disinilah proporsionalitas kita sebagai pemilih untuk memberikan penilaian dan kontrol peran kita sebagai warga negara. Jadi nah, ketika misalnya elit ini sudah saling berkomunikasi, sudah saling membangun ya bisa dikatakan interaksi politik begitu, maka sebagai warga negara kita kembali kepada posisi kita untuk kemudian menjadi pengontrol ya di dalam proses jalannya pemerintahan ke depan. Di masa-masa menuju pelantikan calon terpilih ya, ini kan masih ada kurang lebih 7 bulan begitu. Ini durasi yang saya kira tetap juga kita harus mengawasi prosesnya. Di saat yang sama juga ada agenda besar daerah tadi, pilkada begitu. Ya. Proses pencalonan beberapa partai sudah mulai menerima pendaftaran. Kita jangan abai juga tuh. Jangan sampai seolah-olah pencalonan itu eksklusif hanya milik partai. Karena kalau kita perhatikan konfigurasi koalisi pencalonan di nasional, eksekutif nasional, itu tidak serta-merta tergambarkan di konfigurasi pencalonan di pilkada. Nah ini pentingnya kita memahami proses ini belum sepenuhnya tuntas. Gitu. Tapi artinya kalau Mbak Titi melihat sinergitas itu bisa jadi harapan untuk masyarakat yang ditunjukkan oleh para elit parpol, termasuk juga dari 4 capres-cawapres dari 0103 yang bahkan pada saat pembacaan putusan MK itu hadir, tidak seperti dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Itu sinergitas itu sudah terlihat di situ. Iya betul, itu menunjukkan kedewasaan berpolitik dalam bingkai negara hukum ya. Jadi kontestasi politik kemudian ketika ada perselisihan itu diselesaikan dengan jalur hukum, diikuti prosesnya dengan baik, dan kemudian ketika sudah ada putusan
kita menghormati hasil yang memang sudah diputuskan itu. Dan yang paling penting menjadi pembelajaran adalah ketika paslon nomor 3 mengucapkan misalnya selamat terpilih atas keterpilihan pada calon, lalu paslon nomor 1 juga demikian, itu ya itulah bagian dari kedewasaan berdemokrasi. Jadi terlepas dari perselisihan atau keberatan atas hasil yang mereka tempuh melalui upaya hukum, ya ketika hukum sudah memutuskan, mereka menghormati putusan itu. Tetapi kan dalam konteks kontrol, pengawasan, ya itu berjalan terus begitu. Nah ini demokrasi adalah dialog, diskursus, dia anti kekerasan begitu ya. Nah itu yang memang harus kita kedepankan. Baik, saya mau ke Mas Burhan. Mas, kita kan akan senang, masyarakat akan merasa adem begitu ya ketika melihat elit-elitnya ini sudah bersinergi, kemudian sudah saling bersilaturahmi seperti tadi dikatakan Mbak Titi. Tapi masih melihat nggak gejolak yang terjadi di akar rumput? Karena kan kemarin sampai putusan MK saja sebenarnya masih ada aksi massa, masih ada polarisasi tadi dikatakan. Sebenarnya dari sisi eskalasi sangat kecil sekali ya. Kecil. Di tingkat masyarakat. Bahkan dari data survei kita sebenarnya masyarakat lebih dewasa ketimbang elitnya. Oke. Jadi banyak sekali masyarakat yang sudah move on. Gitu ya, dengan Mas, ya? segala catatan terhadap proses pemilu ya. Misalnya kalau kita bandingkan tingkat persepsi publik atas penyelenggaraan pemilu di 2019, itu polanya begini. Di exit poll itu umumnya masyarakat siapapun capres yang mereka pilih itu menganggap pemilu itu jurdil. Itu exit poll karena memang waktu exit poll kan mereka belum tahu siapa yang menang. Ya. Tetapi setelah berlalu kemudian mereka diinformasikan calon yang mereka dukung kalah, misalnya melalui quick count, baru tahu oh ternyata capresnya kalah, itu biasanya ada penurunan persepsi publik atas apakah pemilu dianggap baik atau tidak. Karena biasanya menurut teori electoral loser, kalau calon yang didukung kalah, mereka cenderung mempersepsi bahwa pemilu itu tidak adil. Itu wajar, terjadi di mana-mana. Tapi bedanya di 2019, yang mengalami penurunan dari exit poll ke post election survey yang menganggap pemilu itu curang, itu dropnya luar biasa. Dari 90% lebih yang menganggap awalnya di exit poll pemilu itu jurdil, tapi setelah calon yang mereka dukung kalah, waktu itu calon Pak Prabowo ya, itu pendukungnya langsung turun tuh, yang menganggap pemilu itu adil jadi turun jauh. Jadi kurang lebih hanya sekitar 50% dari total populasi. Kemarin juga mengalami penurunan, tetapi tidak sejauh dibanding 2019. Karena memang polarisasi yang terjadi sekarang itu lebih di tingkat elit ketimbang di tingkat massa. Karena massa tidak cukup mampu memahami bagaimana proses kecurangan terjadi secara sistematik. Karena itu terlalu tinggi kan buat 37% masyarakat kita yang lulusan SD atau bahkan nggak sekolah. Nah, poin saya sekarang itu justru yang dituntut kedewasaan itu elitnya. Karena masyarakatnya umumnya udah move on. Ya. Elitnya yang dituntut itu lebih menunjukkan gesture dan sinyal menerima hasil pemilu apapun hasilnya, meskipun tidak semuanya memuaskan. Ya. Kemudian juga tadi yang seperti Mbak Titik sampaikan, kita segera menjalankan semua rekomendasi yang disampaikan oleh MK. Yang menurut saya juga catatan kaki saja dari apa yang sudah disampaikan oleh kalangan NGO, kalangan akademisi, bagaimana mengatasi supaya tidak terjadi misalnya abuse of power, bagaimana memisahkan dan mendefinisikan incumbent insentif sehingga tidak digunakan untuk kepentingan calon tertentu. Jadi itu yang loophole dari sisi hukum itu yang harus segera dibenahi. Sembari tadi elit menurut saya harus menunjukkan gesture dewasa menerima hasil, tetapi juga jangan jadi sarana untuk politik dagang sapi ya gitu kan. Jadi ada inilah, ada titik tengah ya. Satu sisi kita menunjukkan gesture kepada pemilih bahwa elit politik itu lebih dewasa ketimbang yang diharapkan. Saat yang sama juga menunjukkan satu keinginan kuat untuk memperbaiki apa yang kurang yang kita saksikan selama proses 2024. Baik, artinya kedewasaan berpolitik para elit justru bisa dipelajari dari masyarakat sekarang yang sudah jauh lebih adem begitu dalam tanda kutip begitu ya Mas Burhan ya. Nanti kita akan juga membahas lagi yang tidak kalah penting adalah terkait dengan proses transisi pemerintahan ini juga akan jadi sorotan Mbak Titi dan juga Mas Burhan. Kita akan bahas usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Kita lanjutkan kembali dialog bersama dengan Mbak Titi dan juga Mas Burhan. Kita berpindah dari kedewasaan berpolitik, sekarang kita
sekarang menyambut masa transisi, masa transisi pemerintahan. Kalau dari Mbak Titi sendiri, apa nih catatan-catatan yang mungkin nantinya harus dilakukan para elit di masa transisi sampai dengan pemerintahan baru nanti? Ya, tadi saya ingin mengutip Mas Burhan ya, Prof. Burhan, jangan sampai kemudian terjadi politik dagang sapi. Jadi memang kita ingin presiden terpilih itu mendapatkan dukungan yang signifikan dari parlemen. Karena bagaimanapun ada program kerja, janji-janji yang harus direalisasikan, dan itu akan lebih mudah kalau ada dukungan yang signifikan dari parlemen kita. Tetapi di sisi yang lain, supaya pemerintahan itu tidak tergelincir begitu ya, perlu juga pengawasan dan kontrol dari parlemen yang efektif. Karena memang salah satu prasyarat demokrasi itu checks on government, pengawasan pada pemerintahan. Variabelnya 3, yaitu parlemen yang efektif, lalu yang kedua kekuasaan kehakiman atau peradilan yang independen, dan yang ketiga media yang berintegritas. Nah, di masa menuju 20 Oktober kan durasinya cukup panjang ya, 7 bulan. Harapan pertama tentu saja tidak ada pragmatisme selain politik dagang sapi tadi yang tetap harus memberikan ruang pada kontrol terhadap parlemen. Yang kedua adalah jangan sampai ada kebijakan-kebijakan yang kontroversial dan tidak berpihak pada rakyat. Karena kan situasi hari ini ada keterhubungan antara presiden terpilih dengan Pak Jokowi sebagai presiden yang sedang menjabat. Jadi memang komunikasinya lebih mudah, apalagi Pak Prabowo bagian dari kabinet Pak Jokowi. Begitu. Baik, ya, dikabarkan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka ini juga akan menyambangi Prabowo Subianto terlebih dahulu di kediamannya di Kertanegara, Jakarta sebelum nantinya bersama-sama bertolak ke gedung KPU RI untuk nantinya pada pukul 10 kalau sesuai dengan jadwal nantinya akan dilakukan yaitu sidang pleno terkait dengan penetapan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih di kantor KPU RI Jakarta. Dan saat ini pemirsa, dari informasi teman-teman jurnalis di lapangan, memang sudah ada Fahri Hamzah yang terlebih dahulu sampai di kediaman dari Prabowo Subianto sembari menunggu dari elit-elit lainnya yang nanti akan bersama-sama juga dengan Prabowo Subianto menuju ke gedung KPU RI. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini di sana kita akan kembali tergabung dengan jurnalis Metro TV Sheha Al-Hadar. Sheha, bisa Anda sampaikan, tadi sudah ada satu mobil yang masuk ke kediaman Kertanegara di kediaman Prabowo Subianto. Siapa yang sudah hadir di sana? Selamat pagi. Kalau saya bisa sampaikan update Ini tampak terlihat tadi ya. Ini kendaraan pribadi milik Prabowo Subianto sudah sampai di Kertanegara 4 kediamannya. Tadi berangkat dari kediamannya yang berada di Widya Chandra sekitar jam 9, kemudian sampai sudah tiba saat ini di Kertanegara, yang nantinya dia di Kertanegara ini akan menunggu pasangannya atau Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Tadi benar sekali sudah ada Fahri Hamzah yang sudah menunggu di dalam, kemudian juga sudah ada Emil Dardak, dan masih ada beberapa elit partai lagi yang mungkin nanti akan singgah terlebih dahulu ke Kertanegara nomor 4 Jakarta Selatan ini sebelum bertolak ke KPU untuk tentunya nanti menghadiri pengumuman Presiden dan Wakil Presiden terpilih di KPU kurang lebih sekitar pukul 10 pagi. Rencananya Gibran Rakabuming Raka sebentar lagi juga akan tiba di Kertanegara 4 ini untuk bertemu terlebih dahulu dengan Prabowo Subianto sebelum nantinya bertolak bersama-sama. Nah, memang Jason dan juga pemirsa, rumah Kertanegara 4 ini selalu menjadi titik temu bagi Presiden Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka. Ini sebelum nantinya mereka bertolak pergi bersama-sama tentunya. Ini apabila kita melihat dahulu juga ketika debat capres selalu berkumpul di Kertanegara terlebih dahulu, kemudian juga acara-acara lainnya juga memang selalu berkumpul ke Kertanegara terlebih dahulu. Ini memang sudah tampak ini iring-iringan dari dari Presiden terpilih Prabowo Subianto yang sudah tiba di Kertanegara 4. Prabowo juga sudah berada di dalam. Ini memang untuk awak media sudah mulai ramai di sini dan kami memang di sini masih hanya boleh untuk menunggu di depan sebelum nantinya
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini bertolak ke KPU yang rencananya Jason dan juga pemirsa ini akan berjalan bersama-sama dari Kertanegara 4 ini sekitar jam 10 menuju ke KPU. Kalau terlihat di sini Jason dan juga pemirsa ini awak media sudah mulai ramai sekali menunggu kehadiran dari Gibran Rakabuming Raka dan juga memang untuk keadaan sekitar dari kediaman pribadi Prabowo Subianto ini sudah dipenuhi oleh karangan bunga seperti itu ya. Ini merupakan karangan bunga yang mengucapkan selamat bagi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 hingga 2029. Nah ini kalau terlihat ini merupakan pengamanan yang saat ini dilakukan tentunya di kediaman Prabowo Subianto. Nantinya akan ikut bersama-sama ke KPU tentunya untuk mengamankan Presiden dan Wakil Presiden terpilih menuju ke KPU nanti jam 10, Jason dan juga pemirsa. Dan tentunya nanti yang kita tunggu-tunggu adalah pidato resmi dari Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih yang memang dari tadi malam ia sudah mengungkapkan rasa syukurnya, kemudian rasa terima kasihnya terhadap persidangan MK yang kemarin menolak permohonan dari kubu 01 dan kubu 03 terkait sengketa pemilihan presiden seperti itu. Nah, dia sudah mengungkapkan rasa syukurnya, rasa terima kasihnya, dan tentunya yang ia ungkapkan adalah saat ini fokus utama dari Presiden terpilih Prabowo Subianto adalah untuk membangun koalisi pemerintahan yang kuat dan untuk membangun Indonesia menjadi lebih maju seperti itu. Nah, kemudian juga tentunya kita menunggu Jason dan juga pemirsa apakah nantinya akan ada pertemuan-pertemuan dari partai-partai yang bukan pengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka nantinya, dan apakah partai-partai tersebut akan bergabung dengan pemerintahan, karena memang kemarin sudah diungkapkan oleh Prabowo Subianto, kemudian juga dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran sudah mengungkapkan bahwa ada komunikasi politik yang dilakukan dari kubu Prabowo Gibran ini dengan partai-partai yang bukan merupakan pengusung dari paslon nomor urut 2 ini. Jadi memang kita masih menunggu nantinya, karena saat ini Prabowo sudah sampai di Kertanegara, masih menunggu Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dan nantinya akan bertolak bersama-sama ke KPU RI. Jason. Syaha Al-Hadar atas informasi Anda terkini untuk sementara, nanti akan kami perbarui kembali dari sana. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, baru saja kita mendengarkan laporan dari jurnalis Metro TV Syaha Al-Hadar bahwa satu mobil yang sudah masuk ke kediaman Prabowo Subianto adalah kendaraan pribadi dari Prabowo Subianto. Dan informasi yang juga kami dapat bahwa nantinya Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka ini juga akan menyambangi Prabowo di Kertanegara sebelum nantinya akan bersama-sama bertolak ke gedung KPU RI. Dan saat ini juga ada satu kendaraan lagi yang baru masuk ke kediaman Prabowo Subianto. Kamera mencoba mendekatkan ke arah sosok yang baru saja keluar. Dan ternyata adalah sosok Wakil Presiden terpilih, yaitu Gibran Rakabuming Raka, mengenakan kemeja putih yang baru saja masuk dan langsung diarahkan untuk masuk ke dalam ruangan ke rumah Prabowo Subianto. Menurut jadwal pemirsa, untuk sidang pleno dari penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di gedung KPU RI ini sendiri akan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada sejumlah agenda nantinya akan dilakukan, termasuk nanti akan mendengarkan juga pidato dari Presiden terpilih untuk 2024 hingga 2029. Nantinya ada juga sejumlah tamu penting yang diundang atau hadir dalam sidang pleno tersebut, mulai dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sampai dengan pucuk pimpinan DPR, MPR, serta nanti elit parpol atau ketum parpol dari partai pengusung, baik itu 01, 02, 03 juga akan hadir. Dan yang diundang juga yang menjadi perhatian adalah tentunya dari Capres-Cawapres 01 dan juga Capres-Cawapres 03 yang nantinya juga dijadwalkan akan bersama-sama hadir di sana dan mengikuti sidang pleno penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029.
Dan berikutnya ada kedatangan lagi pemirsa dari Sekjen Gerindra Ahmad Muzani yang juga baru saja memasuki pagar dari kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara. Satu persatu memang elit dari partai politik ini sudah hadir. Dan sebelumnya dari Ketum Partai Gelora yaitu Fahri Hamzah yang sudah datang terlihat datang terlebih dahulu di kediaman Prabowo Subianto. Dan kemudian saat ini sudah ada Sekjen dari Partai Gerindra Ahmad Muzani yang juga sudah memasuki area kediaman Prabowo Subianto. Kami juga belum mendapatkan informasi resmi pukul berapa tepatnya nanti Prabowo Subianto akan bertolak ke gedung KPU RI, namun sesuai dengan jadwal yang sudah disebarkan di rekan-rekan media dan sampai ke informasi kami bahwa nantinya KPU ini akan memulai sidang pleno pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi seharusnya sebelum pukul 10, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka beserta rombongan sudah meninggalkan kediaman Prabowo Subianto dan bertolak ke gedung KPU RI. Kami mendapatkan update informasi lagi, pemirsa, dari teman-teman di lapangan bahwa informasinya sekitar pukul 9.30 nantinya Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka beserta rombongan nantinya akan bertolak ke gedung KPU RI. Dan saat ini sudah menunjukkan pukul 9:16, artinya sekitar 14 menit lagi. Kalau sesuai dengan informasi yang kami dapat, maka rombongan dari Kertanegara ini akan langsung menuju ke gedung KPU RI. Saat ini juga penjagaan juga masih terus dilakukan. Akses terhadap teman-teman dari jurnalis masih terbatas hanya di sekitar wilayah depan dari kediaman Prabowo Subianto. Dan sampai dengan detik ini sendiri kami belum mendapatkan nama-nama baru lagi yang baik itu dari sejumlah elit politik yang kemudian sudah hadir di rumah Prabowo Subianto selain dari Fahri Hamzah dan juga Ahmad Muzani. Ya. Sinyal bang, kayaknya jelas bang. Nunggu ini turun aja, kalau ini udah turun kalau gambar udah nggak dipakai. Baik, pemirsa, sembari kita menunggu nantinya keberangkatan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka ke gedung KPU, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan narasumber-narasumber kami, ada Mbak Titi Anggraini dan juga Mas Burhan. Sekarang saya mungkin mau ke Mas Burhan. Mas Burhan, dari sebelum putusan MK sampai dengan putusan MK kita melihat ada momen-momen elit bertemu. Ya. Misalnya kemarin ada Surya Paloh, ketum Partai Nasdem bertemu dengan Muhaimin Iskandar, kemudian bertemu juga dengan Anies Baswedan. Sebelumnya bahkan pada saat waktu itu 01 melakukan gugatan ke MK, sehari setelah itu ada pertemuan antara Prabowo Subianto dengan juga Surya Paloh. Nah, dari pertemuan-pertemuan elit ini, kalau kita kaitkan dengan konteks sekarang menyambut transisi pemerintahan, apa yang bisa dibaca atau apa yang bisa dimaknai, Mas Burhan? Ya, jadi pertama kalau kita melihat manuver dan sekaligus pertemuan para elit, terutama setelah KPU memberikan putusan hasil Pilpres, itu terlihat bahwa Nasdem mengambil peran cukup krusial, terutama dalam menentukan peta koalisi ke depan. Jadi kalau kita lihat komposisi partai pendukung Pak Prabowo dan Gibran, itu kan tidak sampai 50%, nyaris 50%. 48%. 48-49. Artinya secara politik itu masih belum aman. Bahkan untuk minimum winning coalition pun belum. Minimum winning coalition kan 50% plus 1. Nah, di antara partai-partai pendukung 01 dan 03, menurut saya Nasdem yang paling agresif untuk menunjukkan gesture
bahwa Nasdem siap menjadi bagian penting buat pemerintahan Prabowo Gibran. Dan itu ditangkap dengan riang gembira oleh Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo dengan meninggalkan gengsinya sebagai presiden-elek, mendatangi Surya Paloh di Nasdem Tower. Karena kalau misalnya Nasdem bergabung, maka keperluan Kim, Koalisi Indonesia Maju, untuk menambal kekurangan dukungan politik di parlemen dengan kehadiran Nasdem itu praktis terpenuhi. Dan karena kalau misalnya Nasdem jadi masuk, itu posisi tawar Nasdem jadi tinggi. Karena kalau tanpa Nasdem, itu Koalisi Indonesia Maju di bawah 50%. Nah, makanya terlihat ada beberapa partai yang sepertinya punya manuver yang sama. Selain Nasdem kan P3. P3 bahkan ikut halal bihalal dan secara terbuka menyatakan menunggu ajakan untuk masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran ke depan. Cuma masalahnya P3 adalah belum aman kan lolos PT. Sekarang sedang diajukan PHPU ke MK. Kalau misalnya P3 tidak lolos PT, itu nilainya secara politik itu turun drastis. Ya. Karena meskipun kalau lolos itu jadi penting. Karena meskipun cuma 4%, 3%, 4%-an ya. Tetapi cukup menambal kekurangan suara koalisi Pak Prabowo di parlemen. Jadi menurut saya siapapun yang pertama kali masuk ke dalam koalisi Prabowo Gibran itu harga politiknya luar biasa tinggi karena dia menutupi kekurangan minimum yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo dalam membentuk pemerintahan yang efektif. Tetapi begini, kalau semuanya direkrut ke dalam itu juga nggak bagus. Jadi kita harus belajar dari pengalaman Pak Jokowi terutama periode kedua, terjadi executive heavy, terjadi oversize coalition, bahkan bukan oversize lagi, super majority coalition, karena hanya satu partai yang ditinggalkan di parlemen, namanya PKS. Dan itu tidak sehat buat demokrasi. Jadi kita perlu checks and balance, dan caranya adalah jangan semua partai yang mendukung capres yang kalah diangkut ke dalam pemerintahan. Ini penting saya ingatkan karena Pak Prabowo punya tendensi untuk menarik semua kekuatan. Dan kalau misalnya itu dilakukan, bukan hanya demokrasi yang dikorbankan, tapi juga efektivitas pemerintahan. Karena kalau semua kekuatan ditarik ke dalam, itu koordinasi dan manajemen koalisi menjadi berantakan. Karena bagaimanapun menampung banyak kekuatan itu membutuhkan akomodasi dan power sharing. Nah, itu yang dirugikan selain publik karena tercipta satu koalisi yang membengkak dan kemudian bagi-bagi kekuasaan yang membuat efektivitas pemerintahan jadi terganggu. Jadi diperlukan 2 atau 3 partai untuk tetap setia sebagai partai oposisi, mengingatkan pemerintah kalau ada kebijakan yang salah. Dan menurut saya di antara 2 atau 3 itu PD Perjuangan dan PKS yang menurut saya punya militansi dan sekaligus track record ya sebagai kekuatan oposisi, mungkin plus satu lagi supaya terjadi keseimbangan antara pemerintahan yang kuat tetapi juga oposisi yang dikdaya. Ini membuat saya jadi teringat dengan statementnya Pak Prabowo beberapa waktu lalu yang bilang akan merangkul semua kekuatan. Nanti saya akan tegaskan lagi ke Mas Burhan, artinya merangkul ini dalam artian merujuk kepada power sharing atau seperti apa. Tapi sebelum kita membahas itu lebih detail, kita akan sama-sama melihat lagi pemirsa situasi terkini di gedung KPU RI di pukul 9:23 waktu Indonesia Barat. Informasi yang kami dapat, ini tim dari tim hukum dari TKN atau 02, pasangan dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini sudah sampai di gedung KPU. Kita melihat di sini ada Oto Hasibuan juga di sana dan tim hukum lainnya sudah terlihat mengenakan kompak, nampaknya menggunakan kemeja putih seperti kemeja putih yang tadi dikenakan oleh Gibran Rakabuming Raka pada saat berkunjung atau mendatangi kediaman Prabowo Subianto sebelum nantinya bertandang ke gedung KPU RI. Sejumlah elit ini sudah sampai di sana. Kita juga nantinya akan menunggu lagi elit-elit baik dari partai politik pengusung dari 01 dan juga 03 yang nantinya juga akan sama-sama mengikuti sidang pleno yang ada di sana. Dan menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi kita lihat sedikit cuplikan kondisi di luar. Memang pengamanan juga dari TNI Polri juga semakin diperketat untuk menjaga kelancaran dari sidang pleno penetapan Presiden dan juga Wakil Presiden. Sudah mulai terlihat lebih ramai dibandingkan dengan 1 jam sebelum saat kami melakukan live report bersama teman-teman jurnalis di sana. Di sini pengamanan sudah mulai ketat, kemudian dari masyarakat sendiri nampak sudah mulai satu persatu ini mendatangi kawasan dari depan gedung KPU RI.
Dan tadi jurnalis Metro TV Valerie Budianto sendiri juga sudah mewawancarai dari pihak KPU RI bahwa nantinya secara teknis ada beberapa agenda, secara garis besar nantinya akan mendengarkan juga yang tidak kalah penting adalah pidato dari Presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto, dan kemudian juga ada kehadiran Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo yang dijadwalkan juga hadir, bersama juga kita menunggu nantinya ini ketum-ketum parpol serta elit parpol, baik itu pengusung dari pasangan Amin, kemudian pasangan Prabowo Gibran dan juga Ganjar Mahfud. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan kembali dialog bersama dengan narasumber kami. Saya sebelum ke Mbak Titi, saya mau tegaskan lagi ke Mas Burhan yang tadi. Mas Burhan, artinya ketika kita ingat sama statementnya Pak Prabowo beberapa waktu lalu yang bilang akan merangkul semua kekuatan. Ini artinya saya mau tegaskan merangkul di sini adalah merujuk kepada power sharing itu yang tadi Mas Burhan jelaskan. Ya, kalau misalnya merujuk pada power sharing, itu yang tadi saya ingatkan. Jangan sampai power sharing dengan merangkul semua kekuatan itu malah menumpulkan kekuatan oposisi. Dan itu akan mengulangi kesalahan. Dan jangan lupa, kalau power sharing diwujudkan dalam bentuk akomodasi kementerian, kita berdasar Undang-Undang Kementerian Negara itu maksimum 34 pos kementerian saja. Dan kalau kita pakai studi komparatif, 34 pos kementerian itu sudah termasuk paling banyak di dunia. Jadi jangan sampai ditambah lagi atas nama power sharing tadi. Jadi saya khawatir kalau semua kekuatan dirangkul, itu kemudian ada tendensi untuk merevisi Undang-Undang Kementerian Negara sehingga meningkatkan pos kementerian yang awalnya 34, batas maksimumnya jadi lebih. Dan jangan lupa, dalam konteks pembentukan koalisi dan kabinet kita, itu tidak semata-mata akomodasi kekuatan partai formal di parlemen, tapi juga non-party actors. Di situ ada akomodasi TNI, akomodasi polisi, akomodasi oligarki, ada akomodasi profesional, ada akomodasi berdasarkan representasi wilayah, agama. Jadi banyak sekali, termasuk juga mungkin Pak Prabowo juga meminta rekomendasi Pak Jokowi, siapa yang bisa direkrut ke dalam pemerintahan. Kalau itu yang terjadi, saya khawatir ya, itu terjadi penumpukan kabinet, dan itu akan membuat ya, kabinet menjadi bengkak, dan ibarat kabinet yang mengalami obesitas, itu lemak jahatnya banyak, jadi susah untuk bergerak. Jadi diperlukan kabinet yang tidak harus ramping, tapi juga jangan terlalu obesitas. Dan karenanya sisakan kekuatan partai untuk tetap setia di oposisi. Dan menurut saya oposisi yang sehat 35-40% kekuatan oposisi di parlemen. Supaya terjadi diskusi yang sehat. Saya kembali ke kasus DKJ, ya, RUU DKJ, daerah khusus Jakarta. Saat itu terjadi party collusion. Karena semua partai punya keinginan yang sama agar pemilihan gubernur Jakarta itu diselesaikan oleh elit partai yang ada di pemerintahan. Sehingga tidak terjadi diskursus. Jadi ada keinginan supaya pemilihan gubernur DKJ itu ditentukan oleh presiden atas usulan DPRD. Mengapa itu terjadi? Karena saat itu terjadi party collusion. Semua partai berada di dalam pemerintahan. Nah, menjadi berantakan ide tadi karena terjadi pilpres. Kekuatan pemerintah terbagi menjadi 3 poros kan. Ada poros Amin, PKB dan Nasdem, ada poros Pak Prabowo, tentu saja 4 kekuatan partai utama pemerintah ada di Pak Prabowo Gibran, plus PDI Perjuangan yang awalnya bersama Pak Jokowi, kemudian bersama poros Ganjar. Dan itu yang membuat kolusi berkaitan dengan keinginan agar pemilihan gubernur diambil dari rakyat, itu menjadi berantakan. Kita belajar dari situ. Jadi jangan sampai terjadi party collusion di mana aspirasi masyarakat yang beragam itu justru disikapi dengan respon elit yang tunggal. Harusnya masyarakat yang beragam direpresentasikan oleh elit yang beragam. Caranya sisakan kekuatan oposisi yang baik supaya terjadi diskursus yang sehat. Jadi aspirasi dari kalangan masyarakat, akademisi itu tidak mampet. Ini penting nih, karena kalau misalnya mampet,
itu bahaya buat proses democratic governance. Nah, ini yang mau saya tanyakan langsung juga ke Mbak Titi. Kalau tadi Mas Burhan bilang kalau partai-partai politik di luar KIM ini kemudian diborong untuk masuk ke pemerintahan, takutnya kan ada lemak jahat tadi dalam tanda kutip. Apakah Perludem juga kolesterol gitu ya? Kolesterol. Ini menangkap ketakutan akibat lemak jahat itu juga tadi? Atau bahkan lebih buruk bisa? Iya, itu kan sudah kita alami setidaknya di 10 tahun belakangan ya. Jadi kalau kita perhatikan menjelang 2 tahun, 3 tahun menjelang pemilu itu dinamikanya sudah mulai muncul. Meskipun yang paling terasa itu adalah setahun sebelum pemilu ya. Ketika misalnya kebijakan yang didesain dalam satu paduan suara, ternyata terjadi perubahan konfigurasi terkait dengan afiliasi atau dukungan terhadap pemerintahan. Itulah baru terasanya susahnya menjadi orang yang berbeda, susahnya menjadi partai yang berbeda begitu. Ternyata ketika sebuah kebijakan dibuat bersama-sama tanpa memikirkan yang ada pada posisi di luar, ketika dia berada di luar itu dampaknya luar biasa. Jadi harusnya pegangan apapun itu, setiap kebijakan orientasinya untuk pada rakyat, orientasinya kepada kepentingan rakyat, bukan kepentingan pragmatis partisan. Ini yang juga kita pelajari dari sebuah proses pemilu yang kemarin. Ketika kita ingin kompetisi pemilu yang adil setara, maka buatlah kebijakan yang mewadahi semua kepentingan untuk pemilu yang adil dan setara. Sehingga siapapun yang berkompetisi dia akan mendapatkan kompetisi yang adil dan setara. Nah, terkait dengan tadi ya, parlemen itu bukan stempel bagi setiap proposal eksekutif. Dia harus menjadi kekuatan kontrol. Bagaimana kemudian partai juga itu akan dinilai oleh masyarakat, oleh pemilih 5 tahun ke depan. Track record partai itu akan menjadi pertimbangan pemilih di dalam memilih mereka. Jadi yang kami khawatirkan adalah apalagi ya 3 tahun terakhir, indeks demokrasi kita menurut The Economist Intelligence Unit itu kan setiap tahun konstan menurun 2 peringkat. Jadi kalau ini salah satunya dikontribusikan oleh apa? Melemahnya kekuatan kontrol. Jadi kebijakan-kebijakan akhirnya tadi seperti disampaikan oleh Mas Burhan itu berorientasi pada permufakatan di antara mereka-mereka. Permufakatan apa? Permufakatan untuk mengamankan kepentingan masing-masing. Tapi kan ternyata terjadi perubahan konfigurasi koalisi pencalonan. Barulah terasa tidak enaknya berada di luar koalisi. Jadi ini tidak akan terjadi kalau orientasi parlemen itu adalah orientasi pada kepentingan publik, bukan orientasi kepentingan pragmatis, karena situasi bisa berubah, turbulensi politik bisa terjadi. Dan saya setuju ya tadi, pemerintahan yang sehat itu adalah menyisakan kekuatan kontrol. 3 yang kita perlu hadirkan, parlemen yang efektif. Yang kedua adalah kekuasaan kehakiman yang independen. Yang ketiga media yang berintegritas. Jadi harus memang ada yang mengambil jalan demokrasi ya untuk menjadi kekuatan penyeimbang. Orientasinya bukan hanya soal tadi bagaimana mendapatkan saham kekuasaan, tapi juga berpikir jauh ke depan soal masa depan demokrasi dan pemilu 2029 gitu. Baik, Mbak Titi dan juga Mas Burhan, kita harus tahan dulu sejenak. Kita akan memantau kembali kondisi terkini. Tadi kalau di sebelah kanan ini ada di gedung KPU RI sudah hadir dari Menko Perekonomian yaitu Airlangga Hartarto, juga ada Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono yang tadi juga sudah datang langsung di gedung KPU. Dan kemudian kalau di sebelah kiri ini kita melihat persiapan. Menurut informasi yang kami dapat, ini nampaknya Presiden terpilih Prabowo Subianto akan segera bergegas menuju ke gedung KPU RI. Sesuai dengan prediksi harusnya sekitar pukul 9.30. Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan rombongan ini akan bergegas menuju ke gedung KPU RI. Nantinya pemirsa kami informasikan kembali bahwa di gedung KPU RI ini akan dilakukan penetapan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih dengan sejumlah agenda utama nantinya yang akan diselenggarakan di sana dimulai sekitar pukul 10, yaitu ada pembukaan nanti rapat pleno oleh Ketua KPU, kemudian rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih pemilu tahun 2024. Kemudian juga nantinya akan ada penyerahan berita acara dan juga salinan keputusan tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilu tahun 2024. Dan yang paling penting juga yang menjadi inti adalah pidato pasangan calon presiden dan juga wakil presiden terpilih, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka.
Satu persatu pemirsa kita melihat di sebelah kanan lagi, saya ajak Anda untuk melihat ini juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ini juga sudah hadir di gedung KPU RI. Satu persatu ini tadi sudah tersampaikan lewat visual yang kami tayangkan bahwa Ketua Umum dari partai politik pengusung pasangan Gibran Raka Buming Raka, Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka ini sudah hadir. Mulai dari Ketua Umum Partai Demokrat tadi ada Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian ada Ketum Golkar yaitu Erlangga Hartarto dan juga Ketua Umum PAN yaitu Zulkifli Hasan. Kami juga masih menunggu pemirsa kedatangan dari sejumlah elit parpol lainnya, baik itu dari Ketum Parpol Pengusung pasangan 01 Anies Mohaimin dan juga 03 Ganjar Mahfud yang nantinya juga sama-sama diundang dan masuk dalam daftar yang akan mengikuti sidang pleno di gedung KPU. Saat ini kita melihat di sebelah kiri lagi, saya ajak pemirsa kendaraan dari Prabowo Subianto. Ini perlahan sudah meninggalkan kediamannya di Kertanegara, Jakarta dan menuju ke gedung KPU. Kita lihat di sini satu kendaraan yang sama dengan Wakil Presiden terpilih yaitu Gibran Raka Buming Raka yang duduk persis di sebelah kiri dari Prabowo Subianto. Saat ini iring-iringan juga sudah mulai berlangsung pemirsa. Rombongan dari kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara sudah mulai menuju ke gedung KPU RI. Pengamanan juga terus dilakukan pemirsa selama perjalanan dari kediaman Prabowo Subianto menuju ke gedung KPU RI. Sembari menunggu juga di sebelah kanan kita juga melihat ada kedatangan dari Mendagri Tito Karnavian yang juga sedang bersalaman dengan sejumlah tokoh di sana yang sudah hadir di gedung KPU RI terlebih dahulu. Diperkirakan nantinya Prabowo Subianto beserta rombongan ini akan tiba sebelum pukul 10 waktu Indonesia Barat karena pada pukul 10 nantinya rundown atau acara dari sidang pleno ini sendiri akan dimulai dan dihadiri sejumlah tokoh penting mulai dari Presiden Joko Widodo, Capres-Cawapres yang berkontestasi di Pilpres 2024 sampai dengan ketum parpol dan juga elit parpol dari partai pengusung Capres 01, 02, dan 03. Menilik sedikit pemirsa ke belakang bahwa KPU ini memiliki waktu sekitar 3 hari untuk bisa menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Yang mana kita tahu bersama putusan Mahkamah Konstitusi ini yang gugatannya diajukan oleh kubu 01 dan 03 ini sudah dibacakan putusannya pada hari Senin yang lalu. Artinya ini berselang 2 hari kemudian atau tepatnya hari ini Rabu 24 April 2024 penetapan presiden dan wakil presiden terpilih dilakukan di gedung KPU RI. Sejauh ini pemirsa yang juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat adalah kehadiran dari Capres-Cawapres 01 dan 03, yaitu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan juga Ganjar Pranowo Mahfud MD. Tapi sampai dengan saat ini pukul 9.39 yang dari visual yang berhasil kami tangkap, kami belum melihat adanya kedatangan Capres-Cawapres 01 dan 03. Namun Capres-Cawapres 01 dan 03 ini sendiri memang juga masuk menjadi salah satu daftar nanti yang mengikuti kegiatan dari sidang pleno penetapan presiden dan juga wakil presiden Republik Indonesia.
di gedung KPU RI. Kami ulangi sekali lagi pemirsa, bahwa nantinya rapat pleno ini akan digelar di gedung KPU RI Jakarta Pusat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kami mengutip pernyataan dari Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik yang mengatakan bahwa pihaknya nanti akan membacakan berita acara tentang penetapan presiden dan juga wakil presiden terpilih terlebih dahulu. Lalu kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat keputusan atau SK presiden dan juga wakil presiden terpilih. Kemudian KPU menjelaskan setelah nantinya dibacakan, SK kemudian akan diserahkan kepada MPR, Presiden, Prabowo Gibran, DPR, DPD, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta pemirsa partai politik peserta pemilu tahun 2024. Yang mana hal ini memang sudah sesuai dengan ketentuan pasal 8 PKPU nomor 6 tahun 2024. Dan saat ini di sebelah kanan ada kedatangan juga dari Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, yang sudah hadir dan nampak sedang bersosialisasi tentunya dengan sejumlah tokoh yang juga sudah hadir di sana. Satu persatu elit parpol ini sudah datang pemirsa. Kami review kembali, tadi kami sudah menangkap kedatangan dari Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, kemudian yang datang juga tidak jauh bersamaan waktunya dengan Ketua Umum Partai Demokrat yaitu Agus Harimurti Yudhoyono yang nampaknya sudah masuk ke dalam gedung KPU RI. Dan kemudian juga tadi disusul Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan yang juga sudah hadir di gedung KPU RI. Dan yang paling terbaru ini kami mendapatkan visual tadi Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep yang juga sudah datang. Kita lihat di sebelah kiri pemirsa juga pengamanan terus dilakukan demi kelancaran dari kedatangan Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran yang sudah melakukan iring-iringan dengan kendaraan berwarna putih menuju ke gedung KPU RI. Diharapkan kedatangan dari Presiden Wakil Presiden terpilih ini bisa sampai tepat sebelum pukul 10 waktu Indonesia Barat karena kalau sesuai jadwal akan dimulai sidang plenonya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan saat ini menunjukkan pukul 9.42 waktu Indonesia Barat, artinya ada waktu sekitar 18 menit sampai dengan menuju pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, untuk kemudian menunggu dari kedatangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, saya kembali lagi mau melanjutkan dialog bersama dengan narasumber kami. Saya mau ke Mas Burhan dulu. Mas Burhan, kalau kita sudah tadi membahas masalah transisi pemerintahan, tapi kan kita melihat juga dari pertemuan elit misalnya Surya Paloh dan juga kemarin Gus Imin menyatakan belum secara resmi akan berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Itu kan belum secara gamblang diucapkan, belum secara resmi. Akan tetap memilih jalan perubahan. Betul. Dan katanya membuka buku baru menutup buku lama. Ya, itu tuh apa tuh yang bisa kita maknai bersama dari pernyataan itu? Ya, dalam politik terutama di panggung depan kita seringkali diingatkan untuk tidak membaca dari apa yang tersurat, tapi apa yang tersirat. Jadi reading between the line. Itu yang seringkali diungkapkan oleh para ahli komunikasi politik ketika membaca sinyalemen dan sekaligus pernyataan politisi. Dari dua tokoh partai pendukung 01 tadi, Bang Surya Paloh maupun Gus Muhaimin, memang dari gesture dan sekaligus pernyataannya yang kelihatan lebih
mungkin untuk masuk ke dalam skenario koalisi Prabowo Gibran adalah Nasdem. Karena pernyataan mari kita tinggalkan lembaran lama dan kita buka lembaran baru, ya, new chapter, itu lebih dari cukup buat saya gitu ya untuk menyimpulkan bahwa ada satu intensi khusus ya buat Nasdem untuk masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Dan itu tidak ada yang salah dalam politik biasa ya, proses komunikasi politik tidak hanya koalisi berdasarkan nominasi Pilpres, tapi juga koalisi pasca Pilpres. Nah untuk PKB, meskipun pernyataan resmi dari Gus Muhaimin mengatakan masih setia dalam jalur perubahan, tetapi kan ada pernyataan lanjutannya. Apa yang baik dari yang sekarang itu akan dilanjutkan. Jadi menurut saya PKB juga termasuk nominator serius bagi proses pembentukan koalisi Prabowo Gibran. Apalagi jangan lupa ya, PKB ini adalah teman koalisi pertama Gerindra. Agustus 2022 itu Gerindra membangun koalisi kebangkitan Indonesia Raya bersama PKB. Ya, memang di tengah jalan itu ada komunikasi yang tidak ketemu, terutama berkaitan dengan posisi Wapres Pak Prabowo. Dan meskipun berpisah jalan, PKB ini pisahnya baik-baik ya. Jadi memang unik ini PKB ya, pacaran tanda kutip politiknya dengan Prabowo, tetapi nikahnya dengan Mas Anies. Tetapi ketika berpisah jalan itu tidak ada komunikasi yang buruk, artinya masih baik. Lain kan misalnya antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega, itu kan betul-betul residu Pilpresnya masih terasa sampai sekarang. Tetapi untuk PKB itu ketika akhirnya menempuh rute yang berbeda berkaitan dengan Pilpres, itu tidak ada yang terluka di situ. Ya. Pak Prabowo juga masih membuka pintu lebar-lebar buat PKB untuk masuk. PKB sendiri, jangan lupa, tidak pernah punya pengalaman berada di luar pemerintahan. Karena kebetulan sejak 2004, era Pilpres secara langsung, siapapun yang didukung PKB biasanya menang. Baru kali ini kalah. Itu pun langsung ketua umumnya yang jadi wapres tapi kalah. Tetapi sebelumnya pileknya menang. Pileknya menang karena dia sudah double digit ya. Jadi sebenarnya PKB sudah untung ya dari sisi itu. Dan jangan lupa pula di antara partai pendukung 01, basis konstituen yang paling bocor itu PKB. Jadi dari semua exit poll itu menunjukkan basis PKB yang justru paling banyak memilih Prabowo Gibran, meskipun ketua umumnya wapresnya Mas Anies. Nah ini berbeda dengan basis PKS maupun basis Nasdem. Jadi PKB sebenarnya bisa saja berkomunikasi di belakang layar, mengatakan turut berkontribusi atas kemenangan Prabowo Gibran. Karena tadi basis PKB yang terlalu banyak mengalami split. Jadi saya sendiri tidak terlalu yakin PKB akan tetap berada di luar, gitu ya. Dan elit politik punya banyak cara untuk menjustifikasi langkah politiknya. Kan bisa saja dengan mengatakan perubahan itu diperjuangkan melalui koalisi di dalam pemerintahan. Kan bisa saja kan dengan mengatakan sekarang masih setia dalam perubahan, tapi supaya perubahan itu tadi bisa dieksekusi dalam kebijakan, PKB masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Kan bisa saja nanti kalau misalnya terjadi kesepakatan ya berkaitan dengan PKB masuk ke dalam koalisi pemerintahan. Tapi lagi-lagi per hari ini kalau dibuat kayak semacam gradasi ya, itu PKS dan PD Perjuangan kemungkinan besar ya ada di luar, kecuali ya ada kejadian yang membuat semuanya ditarik ke dalam pemerintahan. Sementara Nasdem, P3 itu yang paling besar potensinya untuk masuk dalam pemerintahan. PKB meskipun tidak sebesar potensinya dibanding Nasdem atau P3, tetapi lebih besar kemungkinannya masuk ketimbang berada di luar. Nah itu kalau lihat bacaan per hari ini. Oke, karena Mas Burhan menyinggung ada PDIP, tapi nanti saya akan dalami itu. Tapi kita melihat dulu terkait dengan kondisi terkini, visual terkini di rombongan dari Presiden Wakil Presiden terpilih. Ini juga sudah baru saja tiba ya di gedung KPU RI. Dan langsung disambut dengan sorak-sorai dari para pendukung dan juga tim ses dari Prabowo Gibran. Ini sama kompak menggunakan kemeja putih beserta dengan rombongan yang datang.
Dan kita lihat di sini Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka nampak langsung menyapa rekan-rekan media. Kita akan mendengar pernyataan yang akan disampaikan berikut ini. Pak, bagaimana Pak tolong maju Pak setelah kemarin MK ini kan sudah menolak Pak Prabowo ditetapkan itu bagaimana Pak? Maju mic kita Pak, mic kita. Kalau semua tanya kan nggak kedengeran ya. Pak, setelah Ya, jadi terima kasih kita hari ini datang ke KPU sebagai bagian dari proses yang kita jalankan bersama, ya, proses pemilihan presiden, dan kita sudah ikuti semua prosesnya. Hari ini kita menerima ketetapan dari KPU dan selanjutnya kita akan mulai bekerja keras mempersiapkan diri. Saya kira yang penting adalah sekarang kewajiban kita semua sebagai apalagi unsur pimpinan politik, kewajiban kita adalah untuk bekerja sama. Rakyat berharap dan menuntut semua pimpinan politik untuk bekerja sama, bekerja untuk rakyat. Saya kira itu dari saya sementara ya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Wah ini pendek banget. Iya. Pemirsa, baru saja kita mendengarkan pernyataan sedikit yang disampaikan oleh Presiden terpilih, yaitu Prabowo Subianto, yang menyatakan bahwa rakyat menuntut untuk para elit untuk bekerja sama. Setidaknya itu adalah poin penting yang bisa digarisbawahi dari pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sedangkan Wakil Presiden terpilih tadi Gibran Rakabuming Raka tidak menyampaikan pernyataan apapun dan keduanya langsung memasuki area utama dari dalam gedung KPU RI karena menurut jadwal ini harusnya ketika tidak mundur 8 menit lagi acara dari sidang pleno penetapan presiden wakil presiden terpilih akan segera dilakukan. Tadi kami juga sebelumnya sudah melihat sejumlah ketum parpol dari pendukung atau pengusung dari pasangan Prabowo Gibran yang sudah sampai terlebih dahulu. Dan saat ini juga kami belum mendapatkan visual apakah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini sudah sampai ke gedung KPU RI atau belum, beserta dengan Cawapres nomor urut 01 dan 03 yaitu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan juga Ganjar Pranowo Mahfud MD. Tadi pemirsa Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka ini bertolak dari kediamannya sekitar pukul 9.35 waktu Indonesia Barat dan sudah sampai di gedung KPU RI. Baru saja ada pernyataan sedikit yang disampaikan yang menekankan bahwa nantinya rakyat menuntut untuk para elit bisa bekerja sama. Tapi hanya itu pemirsa statement yang tadi disampaikan karena keduanya langsung bergegas untuk masuk kembali ke gedung KPU RI untuk sama-sama mengikuti sidang pleno dari penetapan presiden juga wakil presiden terpilih. Baik, kami akan lanjutkan kembali dialog. Sebelum ke Mbak Titi, saya mau sedikit ke Mas Burhan. Tadi menyinggung soal PDIP. Kan belakangan ini kita juga mendengar narasi atau wacana mungkin ada pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri yang sampai sekarang ini kayaknya belum terwujud. Tapi apa sih sebenarnya ketika pertemuan itu terjadi? Apa yang bisa kemudian terjadi atau kemungkinan yang bisa terjadi? Nah, kalau Pak Prabowo dengan Ibu Mega secara personal kan tidak ada masalah. Artinya ada potensi besar kedua tokoh tadi bertemu tanpa atau dengan ditindaklanjuti dengan pembentukan koalisi yang melibatkan PD Perjuangan. Dan menurut saya pertemuan tokoh politik siapapun itu penting untuk memberi sinyal kepada publik bahwa betapapun terjadi perbedaan aspirasi dan kontestasi elektoral itu tidak menutupi buat tokoh-tokoh tadi untuk bersilaturahmi. Itu penting ya, terutama
healing pasca pemilu ya. Tetapi lagi-lagi yang menjadi titik panas ya potensi pertemuan tadi terjadi atau tidak itu terkait dengan posisi Pak Jokowi. Karena posisi Pak Jokowi hari ini itu diletakkan dalam posisi yang sangat diametral dengan Ibu Mega dan PD Perjuangan. Jadi kalau kita lihat narasi elit PD Perjuangan terutama sejak Gibran dicawapreskan oleh Pak Prabowo, itu mereka tidak menyalahkan Pak Prabowo, mereka menyalahkan Pak Jokowi. Apalagi setelah kemudian capres yang diusung oleh PD Perjuangan hanya mendapat 16%. Jadi sepertinya masalahnya bukan dengan Pak Prabowo, tetapi dengan Pak Jokowi. Dan itu berlanjut sampai pada tingkat pilkada, di mana Mas Bobi misalnya dilarang untuk mendaftar melalui PD Perjuangan. Termasuk keluarga besar Pak Jokowi yang lain. Nah, poin saya, kalau misalnya titik pertemuan dengan Pak Prabowo itu terjadi, mungkin dalam waktu dekat tidak sampai pada proses akomodasi PD Perjuangan ke dalam pemerintahan. Karena masih ada figur Pak Jokowi di situ. Tetapi kalau misalnya relasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo merenggang, di situ baru ada potensi buat PD Perjuangan untuk masuk. Karena bagaimanapun PD Perjuangan tidak ada masalah dengan Pak Prabowo atau Gerindra, tetapi per hari ini mereka melihat bahwa Pak Prabowo masih bagus relasinya dengan Pak Jokowi, dan itu yang membuat PD Perjuangan berpikir panjang untuk bisa bergabung ke dalam pemerintahan. Dan jangan lupa sebagai highlight ya, dalam konteks pembentukan koalisi di Indonesia itu seringkali tidak didasarkan pada faktor ideologi. Ini karena proses pembentukan sistem kepartean kita dan perilaku elit politik kita itu nir ideologis. Jadi yang terjadi lebih bersifat personal, chemistry. Jadi less ideological, more personality. Itulah proses pembentukan. Nah, karena ada hubungan personal yang kurang baik antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi, dan kebetulan Pak Jokowi punya iuran elektoral besar buat kemenangan Pak Prabowo, itu yang membuat PD Perjuangan menjaga jarak. Tapi kalau misalnya Pak Jokowi setelah 20 Oktober 2024, setelah beliau tidak lagi menjadi presiden, itu posisi tawar PD Perjuangan kan jadi lebih tinggi. Karena bagaimanapun PD Perjuangan menang kan dalam Pileg 2024 kemarin, meskipun suaranya turun. Dan itu mungkin bisa, yang menarik justru setelah tanggal 20 Oktober. Jadi bagaimana relasi ketiga tokoh ini, Pak Jokowi, Pak Prabowo, Ibu Mega. Ini kan relasinya seperti hubungan cinta segitiga. Jadi kalau misalnya terjadi perubahan, PD Perjuangan bisa masuk. Tetapi dalam waktu dekat, sepertinya PD Perjuangan tetap berada di luar. Dan itu sesuai dengan harapan kita bersama. Supaya PD Perjuangan komit sebagai oposisi. Baik, tapi nanti saya akan tegaskan ke Mas Burhan, kalau kita menerka, artinya seberapa besar nanti potensinya kalaupun nanti PDIP itu masuk. Kalau ke Mbak Titi, kita lihat kan PDIP ini kan juga menang di pilegnya. Akankah ideal ketika misalnya pemenang pileg, suaranya terbanyak di DPR, kemudian juga masuk ke dalam pemerintahan, ini akan jadi seperti apa nanti? Tapi kita akan bahas Mbak Titi dan juga Mas Burhan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa di Breaking News Metro TV. Ya, itu tadi pemirsa pernyataan yang disampaikan oleh Presiden terpilih sebelum nantinya masuk mengikuti kegiatan sidang pleno di gedung KPU RI. Saya kembali lagi ke Mas Burhan dan juga Mbak Titi. Mungkin ke Mbak Titi dulu. Tadi kita nyinggung soal PDIP begitu ya. Walaupun kemungkinannya bisa saja nanti kita masih bisa melihat setelah 20 Oktober kalau kata Mas Burhan. Tapi kalau kita lihat di parlemen saat ini kursi PDIP itu yang paling banyak. Kemudian kalau nantinya masuk ke pemerintahan, ini apa yang akan terjadi? Bisa seperti apa nih demokrasinya, Mbak Titi? Iya, salah satu yang kita harapkan dari partai politik itu kan menghormati dan menghargai suara yang sudah diberikan oleh pemilih ya. Dan kalau kita lihat langgam PDIP selama ini kan dia selalu menjadi kekuatan kontrol ketika tidak menjadi bagian dari partai pendukung koalisi pencalonan yang memenangi kursi Pilpres. Nah, harapan itu juga yang sebenarnya masih kita labuhkan untuk punya kekuatan kontrol atau tidak semua itu dirangkul masuk begitu ke dalam pemerintahan. Karena
Pernyataan Pak Prabowo tadi menarik, meminta elit untuk saling bekerja sama. Bekerja sama itu bisa dua. Ada yang satu bekerja sama di dalam pemerintahan, ada bekerja sama sebagai mitra dengan partai yang di parlemen sebagai kekuatan penyeimbang begitu. Nah, yang sebenarnya yang kedua ini lebih ideal untuk mewadahi situasi atau kondisi politik kita hari ini. Selain ada tantangan besar kalau terjadi penyeragaman atau kemudian penundukan semua kekuatan. Parlemen hanya sekedar menjadi stempel kira-kira begitu. Kita lihat ya, meskipun ada rasa keraguan pada MK atau ketidakpuasan misalnya karena putusan perselisihan hasil, tetapi MK itu mulai menunjukkan perubahan di dalam menilai produk perundang-undangan setelah putusan 90. Nah, kekhawatirannya kalau kemudian terjadi penyeragaman kekuatan eksekutif legislatif, lalu kebijakan-kebijakan kontroversial mudah sekali diputuskan, itu juga akan meningkatkan turbulensi hukum. Kebijakan setiap undang-undang disahkan mudah sekali dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Apalagi kemudian kalau substansinya mengalami kesenjangan dengan aspirasi publik kebanyakan begitu. Dan itu kan terlihat Mas Jason ya, ada peningkatan yudisialisasi politik, keterlibatan pengadilan yang sangat dominan di dalam persoalan-persoalan politik, termasuk juga bagaimana menilai konstitusionalitas undang-undang. Dan itu dilatar belakangi oleh undang-undang yang di dalam pengesahannya kecenderungannya sekedar mengikuti selera eksekutif. Nah, oleh karena itu kita berharap ada dialektika di parlemen kita. Jadi kerjasama antar elit itu termasuk saling menghargai pilihan politik bagi yang ingin masuk ke dalam pemerintahan, termasuk juga membiarkan yang ingin memilih jalan demokrasi sebagai kekuatan penyeimbang. Harapan kita tadi ya supaya eksekutif tidak tergelincir, ya kekuatan penyeimbang itu tetap harus hadir di parlemen. Ya mudah-mudahan seperti PDIP, PKS mau mengambil jalan demokrasi itu. Gitu. Baik, saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, sebelum tadi kita jeda, saya mau tanya lagi, berarti artinya seberapa besar kemungkinannya kalau misalnya nanti PDIP dalam tanda kutip dirayu untuk masuk ke dalam pemerintahan? Dan yang kedua adalah dari sekian banyak partai politik di luar pengusung dari 02 itu, dari ada Nasdem, kemudian PKB, PKS, dan juga PDIP, ini secara urutan mana yang potensinya paling besar untuk langsung bergabung ke dalam pemerintahan? Saya jawab yang kedua dulu, karena sebelumnya saya sudah mengindikasikan dari 5 partai pendukung paslon 01 dan 03 yang potensial masuk lebih awal adalah Nasdem dan P3. Itu 2 partai itu. PKB bisa jadi menyusul kemudian, artinya kemungkinan untuk masuk ke dalam pemerintahan besar. Sementara PKS dan PD Perjuangan itu potensinya untuk berada di luar itu yang relatif lebih besar ketimbang 3 partai yang lain. Nah, untuk PD Perjuangan itu memang sangat ditentukan oleh relasi Presiden Jokowi dengan Presiden-elek Pak Prabowo. Dan relasi itu diuji terutama setelah Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden. Kalau sekarang kan Presiden Jokowi masih punya power dan itu menentukan juga bagaimana hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Jangan lupa, salah satu faktor yang membuat Pak Prabowo menang telak adalah faktor Jokowi. Ya. Dan itu yang saya kira diingat betul oleh Pak Prabowo. Dan kalau misalnya PD Perjuangan masuk ke dalam pemerintahan, misalnya dengan syarat harus meninggalkan Pak Jokowi, dugaan saya juga akan ditolak oleh Pak Prabowo. Kenapa? Karena Pak Prabowo ini karakter personalnya adalah loyal. Dia sangat menghormati orang yang pernah berjasa buat dirinya. Jangan lupa Pak Prabowo ini punya mimpi jadi presiden sejak lama kan, sejak 2004 ketika ikut konvensi Partai Golkar dan baru terrealisasi ketika sekarang ya mendapatkan dukungan dari Presiden Jokowi. Jadi kalau syaratnya adalah Mas Burhan, mohon maaf saya potong dulu, kita sama-sama mendengarkan pernyataan dari Capres 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berikut ini. Proses bernegara dan kita menghormati proses bernegara itu dan tuntas. Karena itulah kami bersama di sini menghormati proses dan ini semua kami kerjakan dengan tanpa melupakan dan ingin mengingatkan pada semua bahwa pada sidang MK kemarin
banyak sekali catatan-catatan yang harus menjadi bahan perbaikan. Itu harus tetap diingat. Di sisi lain kita hormati proses bernegara. Sebabnya kami hadir di sini. Cukup ya? Kalau nanti diajak ngobrol-ngobrol terus diajak merangkul bareng pemerintah gimana kan? Pak Prabowo langsung. Pokoknya sekarang kita di proses ini. Gus Imin katanya nanti mau ketemu Pak Prabowo ya setelah pertemuan dulu. Ya kita tunggu aja nanti. Pak Prabowo mau ke DPR. Kita tunggu aja. Kita kan nunggu aja. Tapi dengan segala catatan terkait pemilu kemarin, apakah PKB nanti di DPR akan mengusulkan revisi undang-undang pemilu untuk memperluas? Tiap 5 tahun kita pasti menyempurnakan seluruh kelemahan-kelemahan dari undang-undang pemilu. Sebetulnya PKB masih ingin ada angket, tujuannya adalah membaca secara detail titik lemah dari keterpurukan demokrasi. Untuk undangan hari ini tuh PKB yang undang atau Pak Prabowo yang disilaturahmi? Nanti lihat aja. Tidak bisa, tidak masuk suaranya. Baik, sekarang saya mau ke Mas Burhan langsung. Ini kita melihat ada Capres 01 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar yang sudah datang. Bersamaan kompak melempar senyum kepada teman-teman media. Apa yang bisa ditanggapi Mas Burhan dari kedatangan mereka? Ini gesture politik yang sangat baik dan positif yang ditujukan oleh Mas Anies dan Gus Muhaimin. Jadi publik harus mengapresiasi kebesaran hati keduanya. Dan menurut saya ini baru pertama kali ya Mbak Titi ya, baru pertama kali. calon presiden dan wakil presiden yang kalah itu bersedia hadir untuk penetapan kemenangan rivalnya. Jadi ini luar biasa. Jadi ini pelajaran politik yang sangat positif yang harus dipelihara untuk kedepannya. Karena ini tradisi yang baik dan men-set up satu standar ukur, ya, mistar ukur yang tinggi. Buat siapapun calon pemimpin daerah maupun nasional, apapun hasil pemilu, dan ketika hakim sudah mengambil keputusan harus dihormati dan mengucapkan selamat hadir kepada rivalnya yang menang. Jadi ini satu proses yang harus kita apresiasi bersama, terutama buat Mas Anies dan Gus Muhaimin ya, yang dengan jiwa besar datang menghadiri satu prosesi yang sebenarnya untuk perayaan lawannya. Nah ini kan satu hal yang positif. Artinya ada kedewasaan tadi ya, sesuai dengan tema kita hari ini, kedewasaan berpolitik itu yang sudah tertunjukkan oleh para elit termasuk dari pasangan 01. Terakhir Mas Burhan, closing statementnya. Apa yang kemudian harus dipersiapkan oleh para elit menjelang ini masa transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke pemerintahan baru yaitu Prabowo Gibran? Ya ini satu sisi ada keuntungan buat Pak Prabowo karena narasi yang dijual selama kampanye adalah narasi keberlanjutan dan beliau sekarang menjadi anak buah Presiden Jokowi dan saat yang sama masih ada waktu sekitar 5 bulan buat transisi kepemimpinan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, artinya dari sisi teknis tidak ada masalah berarti. Yang saya terus terang worry ya, itu terutama berkaitan dengan tantangan ekonomi global dan geopolitik yang luar biasa berat. Bahkan lebih berat dibanding dengan transisi kepemimpinan nasional sebelumnya. Jadi pada waktu Pak Jokowi menjadi presiden pertama 2014, pada waktu Pak SBY menjadi presiden pertama di 2004 ya, itu tantangan geopolitik dan ekonomi globalnya tidak seberat sekarang. Ini luar biasa berat ya, perang Ukraina Rusia belum selesai, kemudian kita tahu ada ketegangan di Pasifik antara China dan US, ditambah lagi ketegangan di Timur Tengah, ya, belum lagi dolar yang melemah, dolar yang menguat. Jadi ada banyak tantangan, ya, termasuk juga ketahanan pangan kita. Jadi dibutuhkan satu transisi yang betul-betul matang sehingga ketika Pak Prabowo dilantik sebagai presiden secara resmi oleh MPR itu beliau sudah flying start, ya, startnya udah melompat. Jadi sekarang ada waktu 5 bulan untuk persiapan itu, tetapi lagi-lagi tantangan ekonomi global, tantangan geopolitik tadi jangan sampai mematikan oposisi. Jadi pemerintah kuat kita dukung, tapi juga jangan terlalu banyak kekuatan yang direkrut ke dalam pemerintahan. Sisakan kekuatan oposisi yang memadai untuk mengkritik pemerintah.
Kemudian jangan anggap media dan NGO yang kritis sebagai musuh, karena itu tanda-tanda democratic regression adalah mematikan kekuatan oposisi formal dan informal. Berikan ruang buat mereka untuk mengkritik seluas mungkin kebijakan yang diambil, karena dalam suasana kritik yang sehat itu akan melahirkan kebijakan yang baik. Baik, Saya kira itu. Ya, baik, itu catatan yang kemudian bisa diharapkan nanti di masa transisi ini bisa dilakukan transisi yang matang dari catatan Anda ya. Mas Burhan, terima kasih Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Dan pemirsa, usai jeda berikut ini pembahasan terkait dengan jelang sidang pleno penetapan presiden, wakil presiden terpilih masih akan kami lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Waduh, itu si aneh. Mundur deh. Guys, munduran dikit yuk. Mic-nya nggak dapet. Mundurin dong. Abang nggak aman. Mundurin sini. Panis. Panis apa kabar? Aduh, majuan lagi Pak. Majuan lagi Pak. Majuan lagi Pak. Mic. Ya, oke. Panis kedatangan itu mau langsung memberikan selamat begitu kepada Pak Prabowo dan Ini adalah sebuah proses bernegara dan kita menghormati proses bernegara ini dengan tuntas. Itulah makanya bersama di sini menghormati proses dan ini semua kami kerjakan dengan tanpa melupakan dan ingin mengingatkan pada semua bahwa pada sidang MK kemarin banyak sekali catatan-catatan yang harus menjadi bahan perbaikan. Itu harus tetap diingat. Di sisi lain kita hormati proses bernegara. Sebabnya kami hadir di sini. Cukup ya? kalau nanti diajak ngobrol-ngobrol terus diajak merangkul bareng pemerintah gimana Pak Prabowo? Pokoknya sekarang kita ikuti proses ini. Musimin katanya nanti mau ketemu Pak Prabowo ya setelah pertemuan ini. Ya, kita tunggu saja nanti. Tapi Pak Prabowo mau ke DPP. Handphone turun Kita dikit. tunggu aja. Kita kan nunggu. Tapi dengan segala catatan terkait pemilu kemarin, apakah PKB nanti di DPR akan mengusulkan revisi undang-undang pemilu untuk memperluas? Tiap 5 tahun kita pasti menyempurnakan seluruh kelemahan-kelemahan dari undang-undang pemilu. Sebetulnya PKB masih ingin ada angket, tujuannya adalah membaca secara detail titik lemah dari keterpurukan demokrasi. Untuk undangan hari ini tuh PKB yang undang atau Pak Prabowo yang bersilaturahmi? Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, kita sembari menunggu ini jelang sidang pleno penetapan presiden dan juga wakil presiden terpilih, di mana tadi dari presiden dan juga wakil presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sudah tiba terlebih dahulu pukul 10 kurang tadi waktu Indonesia Barat. Kemudian juga sudah ada Capres 01 dan Cawapres 01 yaitu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang juga sudah tiba, serta elit-elit partai politik lainnya yang juga sudah terlebih dahulu tiba di gedung KPU dan sudah memasuki ruangan sidang pleno. Dan tampak dari Komisioner KPU ini sendiri sudah bersiap nampaknya dengan sidang pleno, karena sesuai jadwal harusnya sidang pleno penetapan presiden dan wakil presiden ini dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat ini sudah menunjukkan pukul 10:17, nampaknya segala persiapan juga masih dilakukan jelang sidang pleno penetapan presiden dan juga wakil presiden terpilih. Dan sembari menunggu, kita lanjutkan kembali dialog bersama dengan narasumber kami, Mbak Titi Anggraini. Mbak Titi, di tengah saat ini kita sudah menjelang ini penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Saya jadi teringat PDIP saat ini juga mengajukan gugatan untuk KPU di PT UN.
akan seberapa berpengaruh? Karena kan kita sudah melewati MK kemarin dan dianggap sebagai itu sudah garda terakhir untuk pemilu. Iya. Kalau berdasarkan sistem keadilan pemilu atau electoral justice system di dalam undang-undang pemilu kita, tidak ada ruang lagi untuk mempersoalkan keabsahan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Mahkamah Konstitusi adalah jalur terakhir dan satu-satunya untuk mempersoalkan hasil pemilu terkait dengan keterpilihan calon. Jadi kalaupun ini diterima dan bersidang di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan kalaupun dikabulkan, tapi saya yakin ya kecil kemungkinan, hampir tidak ada kemungkinan, maka dia tidak akan bisa diimplementasikan untuk mengganti keterpilihan calon presiden dan wakil presiden karena kompetensi absolutnya bukan di situ. Jadi kalau untuk pemilu, keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara dan hasil itu bukan objek Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi tidak menjadi ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi tidak akan berpengaruh terhadap keabsahan calon, pasangan calon terpilih tetaplah pasangan calon Prabowo Gibran. Ya kalau kemudian sampai dengan tanggal 20 maka ya itulah yang akan dilantik. Jadi memang tidak jalurnya di sana. Jadi ini jalur yang tidak disediakan oleh konstitusi ataupun undang-undang pemilu kita untuk mempersoalkan hasil pemilu di PT UN. Tidak berpengaruh apapun begitu ya? Tidak berpengaruh apapun. Baik. Tidak mempengaruhi keterpilihan Prabowo Gibran. Kita beralih sekarang ke soal transisi pemerintahan. Saat ini juga Presiden Joko Widodo ini kan menyatakan bahwa akan mendukung nantinya transisi pemerintahan dari pemerintahan sekarang ke pemerintahan yang baru. Tapi tadi Mas Burhan juga bilang ada sejumlah catatan, kondisi geopolitik misalnya, ketidakpastian para pengusaha, maju mundur masih wait and see, nilai tukar rupiah yang melemah, kondisi-kondisi ini kan juga ikut mempengaruhi Mbak. Bagaimana kemudian mempersiapkan transisi pemerintahan dari yang sebelumnya hingga ke Prabowo Gibran nanti supaya jadi matang transisinya? Iya, ini sebenarnya tidak terlalu jadi tantangan terkait dengan bagaimana relasi komunikasi dan koordinasi antara Jokowi dan Prabowo ya. Prabowo Gibran ini kan seperti Hamdi Muluk sampaikan dalam sidang di MK seperti setengah petahana. Karena pertama Prabowo masih berstatus sebagai menteri di kabinet Jokowi, dan yang kedua ada relasi kekerabatan kekeluargaan antara Jokowi dan Gibran. Meskipun ujiannya nanti pada seperti apa kabinet yang akan dibentuk oleh Prabowo. Karena ketika membentuk kabinet itu kan bukan berada di bawah leadership atau kepemimpinan Jokowi, tetapi kepemimpinan Prabowo. Bagaimana kemudian keberlanjutan atau tongkat estafet komposisi kementerian yang dimiliki oleh Jokowi ini kan kemudian dilanjutkan oleh Prabowo dalam kepemimpinan Prabowo. Terutama kalau kita lihat visi misi dan program Prabowo Gibran, itu kan semua visi misinya membawa keberlanjutan dengan catatan akan melakukan penyempurnaan di dalam berbagai program yang dianggap membutuhkan perbaikan dan evaluasi. Tantangannya memang sangat besar ketika di 2024 kondisi ekonomi global, ancaman perang dunia begitu ya, dengan dinamika di Timur Tengah, Rusia, Ukraina dan lain sebagainya. Jadi tentu saja kita akan melihat hal tersebut, bagaimana sikap strategis Prabowo ketika menentukan komposisi kabinet yang akan dia pimpin. Dan ini menjadi tantangan tadi ya, hutang budi politik itu akan menghantui sebuah koalisi besar. Tadi sudah disampaikan kalau obesitas ada lemak jahat, kolesterol yang bisa menggerogoti kesehatan, termasuk juga efektivitas. Karena semakin obesitas semakin besar, efektivitas akan susah membuat ruang gerak itu terjadi. Jadi kompromi-kompromi politik yang transaksional itu semoga tidak terjadi karena biayanya tentu mahal. Justru yang agak mengkhawatirkan kalau bagi saya adalah orang-orang di putaran atau di lingkaran Prabowo Gibran yang mungkin akan menuntut kompensasi politik atau kemudian akan menuntut peran-peran politik di pemerintahan Prabowo Gibran begitu. Nah ini yang menjadi tantangan selain bagaimana memiliki pasukan personel yang bisa merespon kondisi global, kondisi regional ASEAN ya, karena Indonesia juga dalam keketuaan ASEAN dan juga kondisi dinamika politik dalam negeri. Ujian pertama politik dalam negeri Prabowo adalah Pilkada 2024. 27 November itu Pilkada serentak pertama dengan jumlah pemilih yang sangat besar, hampir sama dengan pemilih Indonesia di pemilu 2024 ya.
Dan itu kan bukan dalam kepemimpinan Pak Jokowi, walaupun sebagian besar dari persiapannya di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, tapi nanti eksekusinya di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi bagaimana dia menyinkronkan antara merespon dinamika ekonomi, tetapi di saat yang sama rekonsiliasi politik sedang berjalan dan juga tantangan kompetisi politik lokal. Ini terus terang sangat menarik ya. Kalau saya sendiri berpandangan harusnya memang pilkada tidak di tahun yang sama. Jadi kan situasi hari ini tuh tidak ideal ya. Kita sedang mempersiapkan transisi kepemimpinan nasional, di saat yang sama proses politik di lokal juga sedang berjalan. Harusnya itu ada jeda begitu. Biarkan partai politik pulih dulu dari kompetisi legislatif presiden, baru kemudian berkonsentrasi di pemilihan di tingkat lokal. Nah, memang kan tujuannya adalah supaya kepemimpinan daerah, bupati, wali kota, gubernur itu punya visi pembangunan yang koheren dengan kepemimpinan nasional. Tapi lagi-lagi koalisi di tingkat lokal itu bisa jadi tidak akan menggambarkan sepenuhnya koalisi di tingkat nasional. Nah, ini juga menjadi tantangan bagaimana mensinkronkan, mengkoherensikan antara visi pembangunan nasional dengan nanti visi pembangunan daerah, walaupun kita sudah punya undang-undang tentang rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah begitu. Ini pilkada menjadi salah satu tantangan terbesarnya untuk pemerintahan baru ini ya. Tantangan pertama itu kalau Pak SBY kan di 2004 dia dilantik Oktober, Desember ada tsunami Aceh ya. Nah, itu luar biasa begitu, infrastruktur dan sosial ekonomi terdampak. Di sekarang itu adalah tantangan pertama selain ekonomi global dan dalam negeri, ya tadi dinamika politik lokal. Yang juga tidak kalah penting ketika presiden punya hak prerogatif untuk membuat dalam tanda kutip pasukannya atau kabinetnya begitu. Mbak Titi tadi juga sudah menyinggung sedikit. Apa yang jadi catatan Mbak Titi untuk kemudian pembentukan kabinet ini supaya orang-orang yang dipilih di dalamnya nanti benar-benar bisa menjalankan fungsi dan tugasnya secara maksimal di pemerintahan baru? Iya, memang tidak bisa lagi saat ini memisahkan antara profesional dan partai ya, karena orang partai pun banyak yang profesional. Yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo adalah memang figur yang kompeten. Apakah dia berlatar belakang partai atau non partai, memang kompetensi kepemimpinan itu dan juga kompetensi di bidang kerja yang dia tangani. Jadi itu karena itu akan mencerminkan kinerja Pak Prabowo sendiri. Jadi wajah kepemimpinan Pak Prabowo akan dicerminkan oleh kabinet yang juga dia akan bentuk. Nah, yang kedua menurut saya Mas Jason adalah jangan sampai kementerian itu jadi bancakan politik. Karena kan biasanya mengambil aktor-aktor politik, tetapi juga akhirnya kementerian rentan dipolitisasi. Kinerja birokrasi bisa tidak efektif, pencapaian pembangunan dan tujuan kepemimpinan tidak bisa terwujud. Itu juga harus ditekankan betul ya. Memang politik akomodatif itu tantangannya adalah menyinkronkan antara rekonsiliasi dan akomodasi politik dengan kompetensi dan kapasitas kepemimpinan aktor politik yang memimpin birokrasi pemerintahan supaya bisa mencapai tujuan pembangunan yang menjadi janji politik dan visi pembangunan presiden terpilih. Itu yang kita tunggu, apalagi sekarang kan narasi konspirasinya udah mulai muncul ya. Tiba-tiba kita menerima seolah-olah rancangan komposisi menteri. Ada menteri muda, loh kok besar sekali komposisinya begitu. Nah, ini akan jadi tantangan nih, karena tadi ketika dia semakin besar, logistik semakin banyak dibutuhkan, efektivitas dan efisiensi menjadi tantangan begitu. Apalagi kalau kita kaitkan dengan program kerja. Nah, ini berbicara lagi kita masuk ke program kerja, ada sejumlah program yang masuk dalam janji kampanyenya pasangan Prabowo Gibran. Salah satu yang paling terkenal adalah soal makan siang gratis, susu gratis juga untuk mengatasi stunting dan masalah kesehatan lainnya. Bagaimana kemudian program yang masuk janji kampanye ini benar-benar langsung bisa dirasakan manfaatnya ketika masa transisi? Di masa kampanye pun akhirnya ketika itu menjadi dialektika di ruang publik, itu kan mulai muncul pernyataan itu akan berjalan secara gradual ya. Jadi tidak akan serta-merta misalnya di 100 hari pertama seluruh anak Indonesia itu akan mendapatkan makan siang gratis dan susu gratis. Jadi hal-hal seperti itu itulah memang realitas yang akan dihadapi oleh pemilih. Biasanya antara janji yang 100% itu ada inflasinya tuh. Jadi 100%-nya itu bisa jadi tidak akan tercapai pada tahun pertama, kedua, ketiga. Tadi ya itu butuh biaya yang tidak sedikit.
Apalagi kemudian katanya ada rencana itu akan mengambil dari pos-pos lain ya. Nah, apakah semudah itu untuk mengambil alokasi anggaran dari pos-pos yang lainnya? Itu juga akan menjadi sesuatu yang kita akan ya bisa buktikan. Ya harus menunggu begitu sampai itu terrealisasi. Tapi itu memang akan menjadi tantangan tersendiri karena makan siang gratis, susu gratis itu membutuhkan anggaran real. Ya bukan sesuatu yang bersifat futuristik yang dalam artian uangnya bisa nanti. Dia harus uangnya itu sekarang kalau itu mau direalisasikan. Dan kalau kita dengar kan akan ada restrukturisasi, realokasi anggaran dan lain sebagainya. Jadi itu juga yang akan menjadi saya kira paling ditunggu. Apalagi nanti kalau misalnya ada oposisi, mungkin itu juga akan menjadi sorotan terkait dengan konsistensi pemenuhan janji-janji gitu. Dan saya kira itu yang akan menjadi catatan dan banyak sorotan di 100 hari kepemimpinan Prabowo Gibran gitu. Ya, berbicara soal sorotan juga, bahkan kalau kita tarik lagi ke belakang Mbak Titi, program makan siang gratis dan susu gratis ini sempat diwacanakan akan ada lembaga atau kementerian khusus yang memang mengatur soal itu. Kalau menurut Mbak Titi sendiri, perlukah kementerian khusus itu untuk mengakomodir program dalam janji kampanye ini? Iya, saya kebetulan bukan ahli nutrisi atau kesehatan atau apa ya, tetapi dari sisi struktur pemerintahan, sebenarnya kan presiden ini merupakan pemimpin bagi jajaran kabinet. Dia mengkoordinasikan dan mensupervisi ya. Ruang-ruang fungsi itu sudah ada. Dari sisi fungsionalitas dia bisa berada di bawah Kementerian Pendidikan karena anak-anak ya berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Sosial dan kita punya Menko. Nah, mestinya dalam konteks fungsi kepemimpinan itu sudah tersedia. Mengadakan kementerian khusus saya kira terlalu spektrumnya kecil ya. Apalagi kemudian ini akan biasanya ketika kita membuat sebuah kementerian baru dia akan diikuti dengan birokrasi dan juga hal-hal yang mengikuti di balik itu. Jadi efektivitasnya dan efisiensinya saya kira tidak punya kemendesakan. Justru yang menjadi penting adalah bagaimana membangun koordinasi dan koherensi di antara kementerian-kementerian yang ada yang sesungguhnya tinggal itu yang dioptimalkan gitu. Jadi menambah baru artinya jangan-jangan tadi ya pembengkakan kementerian. Karena kan kalau undang-undang kementerian yang ada itu 34 kementerian. Apakah pertanyaannya akankah ada kementerian yang dilikuidasi? Baik, gitu? nanti kita akan melihat dan sekarang kita dengarkan pernyataan Presiden Joko Widodo berikut ini. Urusan ekonomi juga tersangkut di sana, kemudian juga masalah kesehatan lingkungan, sanitasi lain juga tersangkut di sana. Ini pekerjaan yang tidak gampang, tapi dari 37 melompat ke 21 itu juga saya harus mengapresiasi, menghargai kerja keras seluruh kementerian daerah semuanya. Pak, soal rasio dokter, Bapak kan tadi bilang rasio dokter kita sangat rendah, sementara pendidikan spesialis, dokter spesialis banyak dokter yang dibully Pak, jadi depresi. Itulah kenapa undang-undang kesehatan kita itu kemarin direvisi, sehingga kan mempermudah dokter untuk masuk ke spesialis, dokter spesialis. Membuka seluas-luasnya universitas tentu saja tetap dengan sebuah kualifikasi, dengan screening yang baik. Agar apa? Institusi-institusi pendidikan kita, baik itu universitas maupun rumah sakit yang ditunjuk, itu betul-betul bisa menghasilkan sebanyak-banyaknya dokter dan dokter spesialis. Karena yang saya lihat di lapangan, banyak rumah sakit yang tidak memiliki spesialis-spesialis tertentu yang berkaitan dengan misalnya MRI, yang berkaitan dengan cath lab, berkaitan dengan mamogram. Spesialisnya belum ada, tapi sudah didorong untuk izin isu lain ke sana. Pak, hari ini ada penetapan KPU, penetapan presiden terpilih. Ada tanggapan kapan selamat? Ya ini kan tahapan proses itu kan sudah hampir selesai semuanya. MK sudah. Kita harus menghormati putusan MK sebagai sebuah
putusan yang final dan mengikat. Kemudian hari ini juga KPU menetapkan. Artinya apa? Presiden dan wakil presiden terpilih harus mempersiapkan diri dengan perencanaan-perencanaan yang sudah dikampanyekan untuk masuk nanti setelah pelantikan langsung kerja. Dari pemerintah sendiri akan membentuk tim transisi untuk membantu pemerintah selanjutnya. Ini kita itu menyiapkan agar transisinya itu bisa berjalan mulus dan baik sehingga presiden wakil presiden terpilih bisa langsung bekerja setelah dilantik. Itu kalau itu juga diminta dari presiden dan wakil presiden terpilih. Pak, terkait kesehatan sendiri, Pak. Bapak bukan bagian dari PDIP lagi, Pak. Bagaimana? PDIP mengatakan bahwa Bapak bukan bagian dari partai PDIP lagi. Terima kasih. Ada peluang ketemu sama Supega nggak, Pak? Terima kasih, Pak. Bisa baru saja kita mendengarkan pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang tadi sempat menyinggung di awal soal terkait dengan kinerja pemerintahan. Dan kemudian ketika ditanyai oleh rekan-rekan jurnalis terkait dengan tim transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo ke pemerintahan berikutnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa nantinya pemerintah menyiapkan transisi yang mulus dan baik, itu pun kalau diminta oleh Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih. Tetapi Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa nantinya Presiden terpilih harus segera siap untuk masuk ke perencanaan diri sehingga nantinya bisa langsung bekerja. Dan pemirsa, saat ini kita sama-sama lagi menyaksikan di suasana di dalam gedung KPU di ruangan yang nanti menjadi ruangan sidang pleno untuk penetapan Presiden dan juga Wakil Presiden. Saat ini Komisioner KPU sendiri nampak sudah ada di jajaran bangku depan. Namun Ketua KPU belum menduduki kursinya saat ini. Dan sejumlah tamu undangan yang hadir, mulai dari Presiden, Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakebuming Raka sudah hadir tepat sebelum pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian tamu-tamu lainnya mulai dari elit partai politik ini juga sudah terlihat duduk di kursi-kursi yang telah disediakan karena seyaknya acara dari sidang pleno penetapan Presiden dan Wakil Presiden sendiri ini akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sesuai jadwal. Namun nampaknya ini mengalami sedikit kemunduran sampai dengan saat ini 10.35 belum dimulai. Dan sudah ada tadi calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 dari Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar yang bahkan juga sudah hadir di KPU RI dan mengikuti nantinya jalannya sidang pleno penetapan presiden dan juga wakil presiden. Dan pemirsa, kita sembari menunggu terkait dengan sidang pleno penetapan presiden dan wakil presiden, saya kembali lagi ke Mbak Titi. Tadi kita menyinggung soal presiden ini menyinggung soal transisi kepemimpinan. Pemerintah ini sebenarnya mendukung untuk adanya transisi dari pemerintahan sekarang ke pemerintahan yang baru. Tapi itu pun jika diminta, dan kalau saya melihat dari pernyataan dari Erlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa tidak ada tim transisi yang dibentuk khusus. Sebenarnya tim transisi ini memang harus dibentuk atau seperti apa, walaupun ini konsepnya melanjutkan atau keberlanjutan, Mbak Titi? Iya, kalau kita lihat aturan di kita ya, kalau pertama dari sisi peraturan perundang-undangan, kita belum punya undang-undang lembaga kepresidenan. Jadi soal yang bersifat transisional, bagaimana kemudian relasi antara presiden-elek atau capres-cawapres terpilih dengan presiden yang sedang menjabat, itu tidak ada secara formal. Dan dari praktik 2014 ya, setelah Presiden SBY berakhir masa jabatannya dan beralih ke Jokowi, tim-tim yang dibentuk itu kan sebenarnya bagian dari transisi informal ya, tidak dilembagakan sedemikian rupa. Kalau 2019 kan masih sama Pak Jokowi ke Pak Jokowi. Jadi pengalaman kita transisi itu ya di 2004, 2014 dan sekarang. Nah, karena kita tidak punya yang mengatur mekanisme transisi formal, jadi ini memang bagaimana komunikasi antara presiden yang sedang menjabat dengan presiden yang terpilih atau capres-cawapres terpilih.
tadi kita sudah bahas bahwa Pak Prabowo ini masih menjadi bagian dari kabinet ya, dan bisa dikatakan setengah petahana lah begitu. Jadi tadi kalau kita mengikuti pembahasan APBN gitu, walaupun dibantah katanya ya tidak ada lah mempersiapkan agar mengakomodir visi misi dari presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Tetapi kalau dilihat dinamikanya kan interaksi politik itu ada ya, dan sedikit banyak kalau melihat janji Pak Prabowo dan Gibran yang akan melanjutkan program-program Pak Jokowi dan meningkatkan kualitasnya, ya bisa dikatakan saya kira tidak akan terlalu jadi kendala. Tapi memang kalau dalam masa transisi dengan kepemimpinan Pak Jokowi tetap sebagai presiden itu kan agak berbeda dengan pasca itu. Yang paling jadi tantangan adalah setelah itu. Karena setelah itulah kabinet dibentuk, orang-orang yang akan menjadi bagian dari kepemimpinan Prabowo itu akan lebih terlihat atau teridentifikasi begitu. Kalau sekarang ya kita mengatakan ya komunikasi politiknya masih mesra ya, dan masih bisa dikatakan karena keterhubungan tadi bagian dari kabinet, lalu juga ada hubungan kekerabatan, ya tidak akan sedinamis ketika Pak SBY beralih ke Pak Jokowi di 2014 yang lalu begitu. Baik, dalam masa transisi dari pemerintahan incumbent ke pemerintahan baru yaitu Prabowo Subianto, apakah memang perlu juga masyarakat atau kemudian sejumlah pihak mengawasi masa transisi ini agar kemudian program-program yang sudah dibicarakan atau digagas nantinya benar-benar langsung bisa dikerjakan? Karena kalau kata Pak Jokowi kan tadi pemerintahan baru harus langsung kerja ini, Mbak Titi. Iya betul sekali ya. Tadi juga kita bicara banyak soal bagaimana memastikan bahwa tidak ada politik dagang sapi, pragmatisme politik di dalam proses transisi ini. Nah, kalau memang melanjutkan, saya kira ya kita bisa melihat dinamika kepemimpinan Pak Jokowi dalam beberapa waktu belakangan yang saya kira tidak akan terlalu jauh berbeda. Tetapi bagaimana mereka menyiapkan siapa yang akan duduk di kabinet dan posisi-posisi vital itu yang mungkin perlu menjadi perhatian kita bersama ya, termasuk misalnya tadi jangan sampai karena kompromi politik lalu pemerintahan atau proses transisi ini menjadi proses politik akomodatif yang pragmatis. Menyeimbangkan antara kebutuhan rekonsiliasi politik dengan efektivitas pemerintahan itu menjadi tantangan tersendiri. Dan saya kira presiden terpilih ini kan dia otonom ya, karena kepemimpinan itu ada pada dirinya dan dia akan memulai kepemimpinan itu di 20 Oktober nanti. Disitulah sebenarnya kita akan melihat transisi antara Jokowi kepada Prabowo apakah hanya bersifat programatik atau juga berupa personel dan struktur-struktur yang ada di belakangnya. Nah, itu yang sebenarnya menarik gitu. Kalau sekarang saya kira tidak akan banyak kendala begitu ya, Pak Prabowo akan memainkan politik yang aman karena bagaimanapun Jokowi masih memimpin, masih sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, tidak akan terlihat friksi-friksi. Tapi yang justru menarik itu adalah melihat reaksi orang di sekitar Prabowo, karena kan ini juga soal mengamankan posisi ya, bagaimana misalnya sekarang saja tuh sudah ada ketika Golkar mengatakan komposisi menteri berdasarkan perolehan suara partai gitu ya. Nah itu kan gejolak riak-riaknya sudah mulai terlihat gitu. Kalau transisi antara misalnya bagaimana memastikan peralihan yang sifatnya programatik itu tidak susah. Yang kita lihat itu adalah bagaimana kemudian melihat dinamika di antara aktor-aktor politik yang berada di pusaran dua orang ini, Jokowi dan Prabowo, karena nanti policy maker, decision makernya ya Pak Prabowo gitu ya. Mulai 20 Oktober nanti Pak Jokowi walaupun berkontribusi menghantarkan kemenangan dan keterpilihan, tetapi bukan lagi menjadi bagian dari struktur pemerintahan yang punya otoritas eksekutorial. Jadi sekarang ini yang sedang gelisah justru orang-orang yang berada di sekitar gitu. Kalau transisi ya tidak susah karena
tadi Pak Prabowo kan bagian dari pemerintahan begitu. Secara programatik tidak akan se-challenging ketika kita membahas soal power sharing ya, balik-baliknya ke situnya lagi ya Mbak ya. Betul. Baik Mbak Titi, kita harus tahan dulu karena kita akan sama-sama mengetahui bagaimana informasi terkini terkait dengan jalannya sidang pleno penetapan presiden dan juga wakil presiden terpilih